Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel YouTube Asril Aril Mr. Smile Batu Akik dan Permata. Hari ini kita gosok kayu yang membatu dan tertua. Udah gitu batu ini dibawa jauh sekali pemirsa, dari IKN daerah Kalimantan. Penampakan bongkarnya seperti ini pemirsa, ada belang-belangnya. Nah, si bapak yang punya batu ini pemirsa minta dibuatkan satu cincin. Untuk dimensi batu kali ini nggak terlalu gede juga dan nggak terlalu kecil juga. Ya, kurang lebih ini dimensi 28 atau enggak 27 gitu pemirsa. Diserahkan ke kita, minta dibuatkan, pilih coraknya yang bagus. Udah kita buat menyala mesin gosoknya pemirsa, segera kita eksekusi ini bongkahan. Nah, seperti biasa pemirsa, sebelum kita olah dan kita buat bongkahan ini menjadi batu cincin, tentunya kalau kita buat menjadi batu cincin hasilnya bagus itu kita pilihkan urat, tekstur, dan motifnya gitu pemirsa. Kalau masalah tekstur tentunya yang benar-benar padat, terhindar dari pori-pori. Dan sementara motifnya itu kita pilihkan yang kontras. Jikalau ada gambar sesuatu membentuk benda, hewan, atau muka seseorang, tentunya kita posisikan berada di tengah-tengah. Ini tadi kita sudah kupas, ada warna putih teras dengan warna coklatnya. Kita belah lagi, kira-kira dalamnya corak apa. Wah, dalamnya cuman abu-abu coklat seperti coraknya domba pemirsa ya. Kita belah lagi, barangkali ada motifnya yang dahsyat. Benar, kayu yang membatu ini pemirsa kayunya kayu tertua, sudah membatu pula, jadi keras banget dipotongnya. Sudah terbelah menjadi 3 batu ini, kita tetap pilih yang pertama. Nah, 2 lagi bongkarnya itu nggak ada kontras-kontrasnya. Kita pola, ambil satu mata cincin. Bongkahan ini pemirsa kita pola kasar di mesin potong sampai setengah jadi. Seterusnya kita proses sampai menjadi batu cincin. Nah, kira-kira seperti apa batu ini nanti jadinya? Jangan kemana-mana, mari kita simak video ini sampai habis. Dan tentunya juga pemirsa, biar channel Asril Aril Mr. Smile Batu Akik dan Permata makin berkembang, dan biar semangat juga membuat konten-konten terbaru, video-video terbaru, mohon dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng, dan bantu juga bagikan video ini ke teman-teman lainnya dan media sosial lainnya pemirsa. Oh iya pemirsa, kata si bapak, batu ini dibawa dari IKN Kalimantan. Bapak ini kebetulan dibutuhkan sama temannya pemirsa untuk membantu pekerjaan proyek di IKN Kalimantan. Nah, pas di IKN bapak ini ikut juga upacara kemerdekaan di IKN. Oke pemirsa, satu polaan batunya sudah didapat dari mesin potong. Lanjut kita gosok batu ini, kita mulai dari gosokan bawahnya. Setelah bawahnya kita gosok bagian lingkarannya. Kalau nanti bagian lingkarannya sudah disesuaikan dengan ringnya, lanjut kita gosok bagian atasnya. Yang punya batu ini si bapak minta dibuatkan gosokannya agak mumbul, biar batunya kelihatan dilihat gitu katanya pemirsa. Oh ya pemirsa, jadi batu ini didapat sama si bapak ini di KN Kalimantan itu. Namanya pekerja proyek pemirsa. Bapak ini nggak memilih-milih kerjaan. Jadi ngomong-ngomong pemirsa semua, IKN itu sudah pada tahu apa belum? Jadi IKN itu pemirsa berada di Kalimantan. Nah, IKN itu adalah nantinya tempat akan dipindahkannya ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, sementara ini masih tahap pekerjaan pembangunan. Jadi kata si bapak ini dapat proyek juga pemirsa. Bapak ini diajak sama temannya dari Jakarta. Sampai di sana juga ikut bekerja sama dengan asli penduduk sana Kalimantan. Namanya proyek IKN itu pekerjaan proyek baru pemirsa. Jadi banyak perkebunan atau hutan-hutan yang dibabat. Nah, pas bapak ini sedang membenahi bekas-bekas pepohonan yang sudah ditebang-tebang, tiba-tiba saja si bapak ini kepegang sesuatu pemirsa.
Bapak ini kepegang hewan yang berbulu lagi menempel di batang kayu yang sudah dipotong-potong. Nah, pas kepegang hewan berbulu tersebut pemirsa, Bapak ini nggak sengaja mengusap bagian lehernya yang penuh keringat. Berapa menit kemudian Bapak ini rasakan perih dan gatal-gatal yang amat dahsyat. Sampai-sampai Bapak ini guling-gulingan. Karena di saat bekerja Bapak ini bekerja dengan penduduk di Kalimantan juga pemirsa. Temannya si Bapak ini melihat Bapak ini dalam keadaan yang aneh. Pas didekatin gak taunya Bapak ini badannya itu kena kuman atau racun ulat bulu. Karena teman si Bapak ini sudah biasa hidup di daerah perkebunan pemirsa, di hutan juga. Jadi sudah punya obatnya turun-temurun. Lalu dibawakan sebuah bongkahan batu, disuruh usap-usap ke dadanya yang bekas dipegang ulat bulu itu tadi pemirsa. Setelah diusap-usapkan batunya di bagian yang kena ulat bulu itu tadi, bilas lagi dengan air putih. Tiba-tiba saja efek tadinya perih itu pemirsa dan gatal-gatalnya itu hilang seketika. Nah, jadi si Bapak ini dikasih oleh-oleh batu ini pemirsa dari IKN Kalimantan. Batu ini kata yang ngasih pemirsa berfungsi sebagai untuk menghilangkan racun kalajengking, racun digigit kelabang, racun ulat bulu. Nah, batu ini dinamakan di sana itu batu fosil kayu tareh gilatang. Ngomong-ngomong pemirsa, ini sudah selesai saja ini proses pengamplasan kasarnya. Lanjut kita amplas batu ini dengan menggunakan amplas bekas ukuran yang sama. Lanjut lagi kita amplas batu ini dengan menggunakan amplas bekas ukuran yang sama 240 sampai halus dan mengkilap. Finishing terakhirnya tetap batu ini menggunakan serbu intan. Oh ya pemirsa, kalau benar batu ini tepat berfungsi menghilangkan keracunan, digigit tawon, digigit kelabang, digigit ular bulu. Ajib juga ini batu ya pemirsa. Seperti batu ini termasuk batu bertuah. Tapi tuahnya batu ini pemirsa kalau tanpa izin Allah itu nggak akan terjadi tentunya ya. Tampaknya ini batu susah dicari. Nanti jikalau batu ini sudah selesai dan dikasihkan ke yang punya, kira-kira dapat dimaharkan nggak ya pemirsa? Satu mata cincin kecil aja. Lanjut segera kita masuk ke tahap oles serbu intan. Kita tuang serbu intannya secukupnya, oles minyak baby oil sebagai pelumas. Oles-oles seluruh permukaan batu ini, kita poles sampai mengkilap-kilap. Atas dan bawah sudah mengkilap semua pemirsa. Lanjut nanti setelah ini kita pasang ringnya. Seperti biasa proses pemasangan ring menggunakan selongsong besi, palu dan paku. Ketrik bagian leher pada ring sampai rapat-rapat. Oke, proses pasang ringnya sudah selesai. Kita kikir bekas ketrikannya menggunakan kikir biar rapi. Oh, batu akik bertuah, kayu tertua dan sudah membatu. Digosok menjadi cincin begini hasilnya pemirsa. Untuk warna yang kontras ada di tengah-tengah, cukup lumayan hidup. Gosokannya mumbul. Atas dan bawah tentunya digosok rapi. Waduh, ada matanya dua pemirsa. Motif warna pada batu ini lumayan kontras, tapi sayangnya tidak membentuk hewan atau benda atau tumbuhan gitu. Apapun bentuknya batu ini tetap istimewa. Kata yang punya batu ini pemirsa, batu ini dapat menghilangkan gatal ulat bulu, digigit serangga, gigit tawon, gigit kelabang. Banyak sisa bongkahannya pemirsa, nantinya kita amankan, kita kembalikan ke yang punya. Semoga yang punya senang dengan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.